Shalom, perkenalkan nama saya Yesi Cynthia Siregar dengan NIM 210504005 dengan prodi PPKN semester 3. Di sini saya akan membuat praktek video pembelajaran dari dosen pengampu Dr. Randus Robert Haryanja dengan topik teori kedaulatan. Terima kasih. Selamat pagi. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu macam-macam kedaulatan dan teori kedaulatan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa saja itu macam-macam kedaulatan? Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Nah, jadi kakak mau jelasin apa-apa saja teori dari kedaulatan yang kelima itu. Nah, yang pertama teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama di dalam sejarah. Nah, teori kedaulatan ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah yang berasal dari yang mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan diberikan kepada pokok-pokok negara yang terpilih dan secara kontratif ditetapkannya menjadi pemimpin negara. Nah, teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, yaitu seperti Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Pelopor teori kedaulatan Tuhan ini yaitu Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Nah, jadi yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap raja bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi, peletak dasar teori utama ini, teori kedaulatan raja, yaitu Niccolo Machiavelli. Dia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sedangkan Jabodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi negara. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang menjadi kekuasaan tertinggi. Negara yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan antar suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan menjadi kepentingan negara. Nah, yang menjadi peletak dasar teori ini yaitu F. Hegel, Jan Bodin, G. Jelinek, dan Paul Laban. Nah, yang menjadi pengembangan teori Hegel ini berkembang di dalam negara-negara komunis. Nah, yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Menurut pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah, baik itu hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Nah, kekuasaan hukum menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Nah, yang menjadi pelopor utama dalam kedaulatan hukum ini yang pertama, Hugo de Groot, Kurt, Immanuel Kant, dan Leon de Groot. Nah, yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa. Nah, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Pelopor utama teori kedaulatan rakyat ini yaitu yang pertama J.J. Rousseau. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa yang merdeka dan mengadakan perjanjian masyarakat. Yang kedua dikatakan oleh Johannes Altulus. Johannes mengatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat.
Nah, yang ketiga dari John Locke. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat. Nah, bukan dari raja. Dan yang keempat dari Montesquieu. Montesquieu ada juga pembagian kekuasaan yang dibagikan oleh Montesquieu dalam negara. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ada yang tahu nggak apa pengertian dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif? Jadi kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di suatu negara. Nah, jadi kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sampai di sini ada yang masih kurang paham tentang teori kedaulatan? Nah, jadi kakak ulangi. Jadi intisari dari topik kita hari ini mengenai teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan, yaitu yang mengajarkan bahwa pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Dan yang kedua, teori kedaulatan raja, yaitu bahwa raja yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang ketiga, teori kedaulatan negara, yaitu kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku atau jadi hukum, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang kelima, teori kedaulatan rakyat, yaitu beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh seluruh komponen masyarakat. Nah, sampai di sini, apakah adik-adik sudah paham? Sudah. Oke, jadi sampai di sini topik kita hari ini. Selamat siang. Siang, Pak.